Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Bapak Ibu yang terkasih, kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia menyampaikan untuk HKBP selamat ulang tahun 162 tahun HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita di minggu ini, minggu ke-18 sesudah Trinitatis. Mari kita masuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 sampai dengan dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 5. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Begini bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 430 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat diundang bangkit berdiri. Menderita disalibkan
Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 523 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Mari kita baca secara bergantian. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Mari kita sama-sama membaca di ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran,
tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 272 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 136 ayat 1 sampai dengan 2, sekaligus mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Sehat. Dan kami dari Yayasan BKS Marturia kembali mengucapkan selamat ulang tahun ke-162 buat HKBP. Semoga Tuhan menggunakan HKBP semakin jaya lagi untuk meluaskan kerajaannya di dunia ini. Dan untuk hari Minggu ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinanti-nantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kata kunci dari perikop ini adalah kecewa. Bahasa Bataknya tarhirim. Pemilik kebun anggur itu kecewa akan kebun anggurnya. Itulah gambaran dari kekecewaan Tuhan kepada umatnya Israel. Dan bila seseorang kecewa, itu sangat menyakitkan, bukan? Itulah yang dirasakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya bagi Israel. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, lalu mereka diangkat menjadi umat Allah, dijadikan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani di seluruh dunia. Mereka dibuat Allah menjadi bangsa yang punya hukum Taurat. Dan yang paling hebatnya, Tuhan ingin menjadikan Israel sebagai alatnya untuk menyediakan keselamatan bagi dunia yang sudah dirusak dosa ini. Tetapi saudaraku, apa yang didapati Tuhan dari Israel? Ternyata yang didapati hanyalah buah yang asam. Lalu pertanyaannya, apakah buah-buah yang asam itu? Supaya kita juga sekarang bisa menjaga diri kita agar jangan berbuahkan buah yang asam itu. Yang pertama, Tuhan menginginkan agar Israel hanya menyembah dan mengandalkan
Allah jauhi saja. Tetapi justru Israel pergi menyembah dewa-dewa yang tidak berguna, dan mereka mengandalkan kuasa-kuasa duniawi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya dan memberikan mereka hukum Taurat untuk dilakukan, sehingga bila mereka setia melakukan hukum Taurat itu, maka mereka akan menjadi teladan untuk ditiru oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata justru mereka melakukan penindasan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Harta dan hak-hak orang miskin, para janda dan para yatim piatu mereka rampas. Korupsi merajalela, ketidakadilan, penyalahgunaan hukum dan penyalahgunaan wewenang itu sudah menjadi budaya hidup mereka. Para pemimpin mereka sudah menjadi penguasa yang memperkaya diri sendiri. Ayat 8. Keadilan dibengkokkan dan diperjualbelikan. Bahkan di ayat 20 dikatakan mereka mengatakan yang jahat itu baik dan mengatakan yang baik itu jahat. Itu yang kedua. Dan buah asam yang ketiga, Tuhan kecewa terhadap Israel karena mereka sudah bagaikan istri yang berselingkuh. Tuhan sudah begitu sangat mengasihi, mencintai mereka, membuat mereka sebagai kekasih hati Tuhan. Tetapi justru Israel pergi berselingkuh dengan menyembah kepada dewa-dewa lain yang tidak berguna itu. Saudaraku, itulah yang membuat Tuhan sangat-sangat kecewa. Allah mengharapkan buah yang banyak dan manis dari umatnya, tetapi justru Israel memberi buah yang pahit dan sangat sedikit. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, benar bahwa teguran ini adalah teguran Tuhan untuk Israel. Tetapi ingat saudaraku, teguran ini juga adalah teguran dari Tuhan untuk kita. Untuk saya, untuk saudara-saudara umat Tuhan sekarang ini. Karena itu mari kita coba mengaplikasikan firman ini kepada diri kita masing-masing. Coba renungkan. Bukankah Tuhan juga telah melakukan segala hal bagi kita? Yang pertama, coba lihat. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mau mati, yang mau mengorbankan nyawanya hanya agar kita selamat dari dosa dan dari iblis. Sehingga bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti sudah selamat dan akan mewarisi hidup kekal. Dan bukan hanya itu saudaraku, Tuhan juga memberkati kita dengan hal-hal jasmani. Bukankah Tuhan juga sudah menyediakan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini? Setiap pagi Tuhan pasti menerbitkan matahari dari sebelah timur. Bukankah Tuhan juga sudah memberi kekuatan kepada tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan kita? Bukankah Tuhan sudah menyediakan oksigen dan nitrogen setiap saat bagi kita, yang bila kita membelinya maka harganya akan miliaran rupiah kita butuhkan untuk setiap bulan. Tetapi justru Tuhan memberikan itu secara gratis kepada kita. Bukankah Tuhan juga telah menyelamatkan kita dari ragam penyakit, dari ragam mara bahaya, sehingga kita bisa hidup bernafas dengan baik sampai hari ini? Bukankah Tuhan juga mencukupkan sandang pangan dan papan untuk kita? Itulah yang diakui oleh pemazmur di Mazmur 40 ayat 6. Dia berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
tiada terhitung yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, bukan? Tetapi saudaraku, mari kita coba jujur di hadapan Tuhan. Apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan atas semua yang kita terima itu? Apakah kita sudah benar-benar mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang benar-benar kita percayai dan kita yakini? Apakah kita sudah benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, hanya mempercayakan, mempertaruhkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan? Apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Dan apakah kita selalu memuji-muji namanya? Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman-Nya? Apakah kita sudah menjadi orang yang taat kepada Tuhan? Saudaraku, di dalam perikop ini yang Tuhan inginkan dari kita adalah buah. Seperti Tuhan perintahkan di Yohanes 15 ayat 16. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sebagai orang percaya, terutama sebagai ruas HKBP yang telah Tuhan berikan usia 162 tahun kemarin, apakah kita sudah berbuah sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan, sebagai ruas HKBP? Hari ini Tuhan di hari ulang tahun 162 ini, secara khusus Tuhan mengajak semua ruas Parhalado, terutama para pelayan-pelayan HKBP. Apakah kita sudah berbuah? Kita diajak mari mengevaluasi diri dengan menghadapkan diri kita kepada firman Tuhan yang tertulis di Galatia 5 ayat 22, bahwa buah yang perlu kita lakukan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah sebagai orang Kristen, sebagai ruas HKBP, orang-orang di sekitar kita sudah mau mengatakan kepada kita, di wajahmu kulihat Yesus? Saudaraku, mari kita merenungkannya dengan dalam-dalam. Mengapa? Karena melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa bila kita tidak berbuah, maka Tuhan akan membinasakan kebun anggurnya itu. Karena Israel tidak berbuah, maka mereka dibuang. Hukumannya sangat berat, saudaraku. Pasti tidak ada dari kita yang ingin dihukum berat seperti itu, bukan? Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita sekarang selain dari mari berbuahlah. Gunakan segala kemampuanmu untuk membuahkan buah yang manis, buah yang banyak bagi Tuhan. Tetapi di situ mungkin muncul pertanyaan, bagaimana supaya saya bisa berbuah yang banyak dan buah yang manis? Pertama-tama mari kita belajar dari perkataan Yesus di Yohanes 15 tadi, yang menandaskan bahwa kita bisa berbuah hanya bila kita tetap lengket kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan itu. Yaitu bila kita tetap terhubung kepada Tuhan Yesus, yaitu melalui doa-doa kita, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita tetap online, tidak ada satu detik pun dari hidup kita yang terpisah dari Tuhan. Sehingga ketika kita berlaku seperti itu, maka kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, mari kita coba selidiki mengapa bisa sebuah pohon tidak berbuah. Di Ibrani 8 ayat 12 dikatakan, karena malas, tidak mau mempraktikkan imannya. Inilah orang yang merasa sudahlah cukup bila mereka rajin ke gereja, bila mereka rajin berdoa, bila mereka rajin mengikuti kegiatan di gereja. Mereka merasa itu sudah cukup. Saudaraku, orang-orang seperti inilah
yang disebut oleh Bapak Pendeta Dr. Kadarma Putra almarhum disebut sebagai Kristen aktivis. Jemaat yang banyak aktivitasnya tetapi tidak ada buahnya. Kristen yang hanya beraktivitas tetapi tidak nampak buahnya, buah imannya dalam hidup kesehariannya. Karena itulah agar kita bisa berbuah, Paulus menuliskan di 1 Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Dan di Yakobus 2 ayat 7 dikatakan, jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman. Kita harus ingat saudaraku bahwa ibadah yang benar, ibadah yang sejati bukanlah di kebaktian minggu seperti ini. Ibadah sejati adalah di hidup kita. Kita beribadah di gereja, beraksi, membuahkan, mempertunjukkan buah dari ibadah kita itu dalam hidup keseharian kita. Ibadah sejati kita adalah hidup sehari-hari kita, adalah gaya dan sikap hidup kita sendiri. Kita diajak, biasakanlah melakukan imanmu dalam hidup keseharianmu. Jadikanlah melakukan firman Tuhan itu menjadi kebiasaan, menjadi budaya, dan menjadi karaktermu. Dan secara khusus di dalam perikop hari ini, buah Tuhan inginkan dari kita adalah bila kita melakukan keadilan dan kebenaran, kita diajak supaya bertindak adil kepada semua orang, kepada istri, kepada anak-anak, kepada karyawan kita, kepada bawahan kita, kepada sesama kita. Kita harus berani dan harus menjadi pioner kebenaran, walaupun untuk itu kita harus akan menanggung risiko yang besar. Tetapi kita harus terus berusaha. Kebenaran harus menjadi panglima bagi kita. Hukum harus tetap ditegakkan kapanpun, dimanapun, kepada siapapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Berlaku adil, berlaku benar, itulah buah yang sangat diinginkan Tuhan. Namun demikian saudara-saudaraku, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang pengalaman petani jeruk di Amerika. Katanya mereka menanam jeruknya dengan bibit yang terbaik, dirawat dengan sangat-sangat baik, tetapi ternyata mereka juga gagal panen. Pertanyaannya, mengapa bisa? Rupanya ketika itu tiba-tiba turun salju yang sangat lebat, dan salju itu melingkupi pohon-pohon jeruk itu, sehingga pohon jeruk itu tidak bisa berbuah. Apa artinya? Artinya ternyata lingkungan kita sangat mempengaruhi berbuah tidaknya tanaman. Ya, lingkungan sangat mempengaruhi berbuah tidaknya tanaman itu. Saudaraku, hal serupalah yang harus kita antisipasi. Banyak orang Kristen yang sangat rajin beribadah, selalu berdoa. Ketika di gereja mereka adalah orang-orang yang sangat saleh, di kantornya, di rumahnya juga mereka adalah orang-orang yang begitu saleh. Tetapi ketika mereka tiba di kantor, mereka gagal melakukan ibadahnya. Mengapa? Karena mereka dipengaruhi oleh lingkungannya. Mereka turut terlarut dengan arus yang terjadi di kantornya, yang terjadi di sekelilingnya. Orang korupsi, dia ikut korupsi. Orang menyogok, dia ikut menyogok. Tidak sedikit orang Kristen yang mau terlarut, ikut arus, ikut mode. Dia dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga dia tidak mampu membuahkan buah-buah imannya.
Padahal saudaraku, sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang anak-anak Allah, kita seharusnya menjadi trendsetter. Kita harus menjadi penentu kecenderungan. Kitalah seharusnya yang mempengaruhi sekitar kita, sehingga kita yang harus diikuti, diteladani. Itulah garam dan terang dunia. Dengan demikian maka dunia bisa menikmati buah-buah kita, bukan sebaliknya. Karena itu saudaraku, saya bukan mau menggurui, bukan mau menghakimi, tetapi marilah kita masing-masing mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah saya sudah berbuah? Dan bila sudah berbuah, buah yang bagaimanakah yang saya buahkan? Jangan sampai Tuhan mengatakan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 13 ayat 7. Tebanglah pohon ini, tabama hawon. Untuk apa ini hidup di tanah ini dengan percuma? Jangan sampai seperti itu. Tetapi mari saudaraku, seperti syair buku nyanyian HKBP nomor 288 ayat 2. Bahasa Bataknya mengatakan begini. Sai songok kau nadinggako ramos parbuemi. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Selamat ulang tahun bagi HKBP. Dan selamat berbuah bagi Tuhan untuk seluruh ruas HKBP dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ampunilah kami bila sampai hari ini kami belum membuahkan buah yang lebat dan manis buat Tuhan. Kami mohon janganlah tebang, tetapi kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sejak hari ini kami bertekad untuk tekun melakukan firman-Mu, mempraktekkan iman kami melalui buah-buah iman dalam hidup keseharian kami. Ya Tuhan Yesus Raja Gereja, kami bersyukur Engkau memberkati dan menjagai HKBP hingga kemarin bisa berusia 162 tahun. Berkatilah gerejamu HKBP, berkati pimpinannya, pelayan-pelayannya, semua huria dan semua ruasnya. Terutama usaha-usaha pekabaran Injil yang dilakukan HKBP. Sehingga melalui semuanya itu kerajaan-Mu semakin meluas. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berikanlah kesehatan bagi yang sakit. Berikan sukacita bagi yang bersedih. Berikanlah kekuatan bagi yang mengalami pergumulan. Berkatilah semua pekerjaan kami. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Jagailah anak-anak kami, peparan kami, terutama para remaja, agar mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami agar tetap bersatu, penuh damai sejahtera, terutama menjelang pemilu tahun depan. Kami mohonkan, curahkanlah hujan dari langit kepada daerah yang mengalami musim kemarau yang panjang, karena Engkaulah Tuhan penguasa segala yang ada. Terpujilah nama-Mu Allah yang Maha Agung, gunung batu dan perisai serta andalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 131 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. So
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari Yayasan BKS Marturia menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-162 buat HKBP. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.